Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang menghitung tinggi suatu titik. Jadi video ini adalah rangkaian terakhir atau tahap final dari 3 rangkaian video tentang leveling survei atau pengukuran sifat datar. Oke, kita ulang ya. Jadi kemarin kan sudah dijelaskan kan ada 4 titik ya. Jadi ada titik A, 1, 2, dan B. Di mana titik A dan titik B itu diketahui koordinat dan tingginya. Di video pertama, saya sudah menjelaskan tentang mengukur beda tinggi untuk menghitung tinggi titik 1, 2, dan B. Di video kedua, saya menjelaskan terdapat koreksi garis bidik. Oke. Nah, di video ketiga ini atau tahap final dari rangkaian pengukuran survei atau pengukuran leveling ya, pengukuran leveling survei, datanya seperti ini sama masih, dan kita masukkan ke Excel masih sama. Kita sudah tahapan yang kedua, kita sudah sampai di sini ya, kita sudah sampai di sini. Di mana kita melakukan beda tinggi koreksi garis bidik ya. Kita sudah sampai ke beda tinggi koreksi garis bidik yang ini min 2,6, min 6,2, min 3,75 sampai didapatkan hasil akhir tinggi titik B itu 62,45 dari pengukuran ya. Jadi tinggi titik 1 itu ya, tinggi titik 1 kita lihat sebesar 72,4 itu dari mana? Dari 75 ditambah min 2,6 dapatnya segini. Sama, tinggi titik 2 juga gitu. 72,4 ditambah min 6,2 dapatnya segini dan seterusnya sampai didapatkan tinggi titik B itu sebesar 62,45 ya. Nah, terjadi perbedaan kan? Di mana kita tahu bahwa tinggi titik B itu adalah sebetulnya 60 meter ya. Jadi tinggi titik B yang diketahui tingginya itu bisa dari institusi manapun yang berwenang untuk mengatur ketinggian. Itu sebetulnya tinggi titik B itu adalah, yang benar itu adalah 60 meter ya, dalam tanda kutip ya. Yang benar itu 60 meter. Sementara hasil ukuran kita 62,450. Artinya apa? Ada perbedaan ya. Berarti kita harus koreksi salah penutup ya. Ada koreksi salah penutup di mana tinggi yang benar itu 60, tinggi yang kita ukur 62,45. Berarti ada perbedaan sebesar 2,45 meter ya. Jadi tinggi yang diukur dikurangi tinggi yang sebenarnya 2,45. Nah, 2,45 itu adalah nilai yang akan kita bagi terhadap tinggi-tinggi yang lain. Gimana cara baginya? Yang paling mudah tentu saja dibagi rata. Tapi kita pakai koreksi yang seperti ini. Nah, koreksi pengukuran sifat datar. Di mana kita memperhitungkan jarak dari masing-masing titik ya. Jadi koreksi tiap titik itu sama dengan jarak antara kedua titik tersebut dibagi total jarak, jadi pengukuran dari A ke B, dikali jumlah koreksinya ya. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini koreksinya. Yang pertama min 0,689 ya. Dari mana? Kita dapat rumusnya, dapat angka ini dari sini. Min D per min sigma, D IJ per sigma D dikali jumlah koreksi ya. Oke, kita lihat D-nya berapa? D-nya itu adalah 110 ya, jarak dari titik A ke 1. Kita koreksi titik 1, berarti jaraknya 110. Jadi 110 dibagi 391 itu adalah total seluruh jarak dari titik A ke titik B, titik 391. Berarti 110 dikali 391 dikali koreksinya. Koreksinya berapa? 2,450. Jumlahnya 0,689. Nah, kenapa dikasih min? Karena perhitungannya adalah tinggi titik yang diukur
dikurangi tinggi titik yang sebenarnya. Makanya dikasih minus di depan rumus ini. Kalau misalnya kita menghitungnya tinggi titik yang sebenarnya dikurangi tinggi titik yang diukur, maka tidak perlu dikasih minus. Jadi cukup D dibagi sigma D kali jumlah koreksi. Ya, jadi tahu ya bedanya positif sama negatifnya. Kalau misalnya yang diukur dikurangi yang fix, itu ada minusnya. Kalau yang fix dikurangi yang diukur, itu tidak perlu ada minusnya. Oke, dapat koreksinya sebesar ini. Ya, min 0,689, min 1, dan seterusnya ya. Udah tahu dari mana ya koreksinya tadi ya. Jadi 110 dibagi 391 dikali 2,450. Nanti tinggal tambahin minus kalau misalnya kita mengurangan antara yang diukur dikurangi yang pasti ya, dapat 0,689. Nah, sekarang tinggal menghitung beda tinggi koreksinya. Beda tinggi koreksinya adalah beda tinggi koreksi garis bidik ditambah koreksi dari salah penutup ya. Jadi total min 2,6 ini dapat dari mana? Dapat dari min 2,6 ya dikurangi, saya kasih warna hijau. Min 2,6 dikurangi yang warna ya hijau tua ya. Jadi min 2,6 ditambah min 0,9 dapatnya segini. Min 3,289. Begitu seterusnya. Min 6,2 ditambah min segini dapatnya segini. Min 3,75 ditambah min 0,696 dapatnya segini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung tinggi yang sebenarnya ya. Tinggi sebenarnya sangat mudah sekali. Kita menghitung tinggi titik 1. Tinggi titik 1 ini ya udah tinggal kita menghitung tinggi awal, tinggi titik A ditambah min 3,289 dapat 71,711. Itu adalah tinggi titik 1 yang sebenarnya setelah dilakukan koreksi garis bidik dan koreksi salah penutup. Ya, berarti ini adalah tinggi yang final, tinggi yang sudah fix, yang sudah benar 71,711. Tinggi titik 2 71,711 ditambah min 7,265 dan seterusnya sampai kita kembali ke titik B menjadi nilai yang benar. Kita dapatkan nilai 60 karena kita lihat di soal bahwa tinggi titik B itu sebetulnya adalah 60. Setelah kita lakukan koreksi garis bidik dan koreksi salah penutup, kita mendapatkan tinggi titik B itu benar-benar 60. Berarti kita mengkoreksikan tinggi titik 1 dan 2. Coba ya kita lihat. Tinggi titik 1 sebelum dilakukan koreksi salah penutup itu 72,4. Tapi setelah dilakukan koreksi salah penutup menjadi 71,711. Oke, beda ya. Kita lihat bedanya. Ini juga 66,2 jadi 64. Titik B jadi dari 62 jadi 60 yang benar ya. Oke, jadi untuk menghitung tinggi yang sebenarnya setelah dilakukan koreksi baris bidik dan koreksi salah penutup ya, dapat 71,711 adalah tinggi titik 1 yang sebenarnya. Jadi gitu ya. Jadi ini adalah tahap akhir atau tahap final dari leveling survei atau pengukuran sifat datar di mana kita mendapatkan tinggi titik 1 dan titik 2 yang sebenarnya. Oke, gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.